Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran IPA kita pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang alternatif energi. Tentang energi alternatif yang sudah anak-anak pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita khusus akan membahas tentang benefit in using alternative energy. Keuntungan dalam penggunaan energi alternatif. Nah, yang pertama, keuntungannya apa? Clean and does not cause pollution. Ya, dalam hal ini adalah polusi udara, bersih dan tidak menyebabkan polusi udara. Nah, misalnya nih, mobil berkekuatan bertenaga surya. Jadi bahan bakar yang digunakan itu listrik yang dihasilkan dari cahaya matahari, ya, yang dirubah menjadi energi listrik melalui solar panel, ya, panel surya. Nah, yang ada di atap mobil itu untuk menangkap cahaya matahari sehingga dirubah menjadi listrik. Listrik itu akan menggerakkan mesin mobil tersebut. Nah, jadi kalau menggunakan tenaga surya ini tidak akan menghasilkan asap, ya, karena tidak ada pembakaran di dalamnya, karena menggunakan baterai, menggunakan listrik. Jadi tidak ada asap yang keluar dari mobil itu, makanya bersih, tidak menyebabkan polusi. Nah, ini juga sama, ya. Nah, berbeda dengan yang apa? Menggunakan bahan bakar fosil, ya, bensin ataupun solar. Nah, kendaraan itu menghasilkan asap melalui lubang knalpotnya karena sisa pembakaran, hasil pembakaran untuk menggerakkan mesin itu, ya. Jadi kalau yang energi alternatif menggunakan tenaga surya tidak menyebabkan polusi dan bersih. Nah, kemudian keuntungan yang berikutnya adalah never run out, tidak akan pernah habis, ya. Jadi energinya itu tidak akan pernah habis. Misalnya nih matahari itu hampir setiap hari kalau di Indonesia itu ada matahari, ya. Jadi matahari itu tidak akan pernah habis. Kalau matahari sudah tidak terbit, ya berarti sudah berakhir dunianya. Tapi kan matahari setiap hari terbit, jadi tidak akan pernah habis, ya. Never run out. Nah, kemudian wind, angin ini juga tidak akan pernah habis. Selama masih ada matahari, angin juga pasti akan terjadi karena akan menyebabkan perbedaan suhu, suhu dan tekanan, sehingga angin itu bisa bergerak karena perbedaan suhu dan tekanan, ya. Ada angin, apalagi di pantai itu kan batas antara daratan dan lautan. Jadi lautan dan darat itu kan ada perbedaan suhu dan tekanan yang sangat besar. Nah, di gunung juga ada, bahkan di dataran tinggi, dataran rendah juga ada angin. Ya, ini bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan baling-baling tenaga angin, menggunakan aerogenerator, windmill namanya. Bisa menghasilkan listrik bisa digunakan, disimpan dulu menggunakan baterai, kemudian digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini matahari, angin. Kalau matahari tadi menggunakan solar cell, tidak akan pernah habis, ya. Angin, matahari gratis juga ini, tidak beli angin, tidak beli matahari tiap hari datang. Nah, kemudian air mengalir ini juga tidak akan pernah habis, ya. Air mengalir dari tempat yang tinggi, tempat yang rendah. Nah, alirannya itu bisa menggerakkan turbin nanti akan menggerakkan generatornya akan menghasilkan energi
listrik. Ini air mengalir itu dimanapun juga ada, tidak pernah berhenti itu ya, kecuali airnya surut. Nah, air tidak akan pernah habis. Kemudian ini juga sea wave atau gelombang air laut. Nah, kalau di pantai, apalagi di pantai selatan itu anginnya sangat besar sekali sehingga air lautnya bisa menghasilkan gelombang. Nah, gelombang ini bisa dimanfaatkan untuk energi alternatif. Ini tidak akan pernah habis. Kemudian ini hewan juga. Hewan itu juga tidak akan pernah habis. Ya, kotorannya bisa dibuat biogas. Kotoran hewan bisa digunakan untuk biogas. Nah, hewan itu tidak akan pernah habis, tapi ada syaratnya, asal dibudidayakan, diternakkan ya, supaya tidak punah. Nah, itu tidak akan pernah habis. Kemudian tanaman, ini misalnya tanaman jarak pagar, ini yang digunakan untuk biodiesel sebagai bahan pengganti solar. Ini tanaman juga never run out, jadi tidak akan pernah habis selama dibudidayakan ya, dengan cara pertanian atau perkebunan. Nah, itu ada juga yang digunakan untuk bioetanol, misalnya tebu, singkong dan lain sebagainya. Itu juga tidak akan pernah habis ya. Jadi keuntungan yang kedua adalah never run out, tidak akan pernah habis. Itu keuntungan alternatif energi. Berbeda dengan energi fosil, yaitu minyak bumi. Minyak bumi kan lama-lama akan habis ya. Kemudian yang berikutnya keuntungannya adalah cheaper, lebih murah. Nah, kalau ini matahari bukan hanya murah tapi gratis, angin juga gratis. Nah, singkong ini lebih murah jika dibandingkan dengan fossil fuel atau bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, gas alam. Nah, itu lebih murah singkongnya, bisa diolah menjadi bioetanol. Bioetanol bisa digunakan untuk menggantikan bensin yang berasal dari energi fosil. Nah, ini lebih murah singkong itu daripada minyak bumi ya. Nah, kemudian ini juga tanaman jarak. Tanaman jarak bisa dirubah jadi biodiesel untuk menggantikan solar, misalnya bahan bakar truk, nah, mobil-mobil yang berat-berat itu atau alat berat itu bahan bakar solar. Ini bisa diganti dengan menggunakan biodiesel, menggantikan solar yang dari tanaman. Ini lebih murah dibandingkan dengan apa? Minyak bumi ya. Nah, itu ada beberapa keuntungan dari penggunaan energi alternatif ya. Yang pertama itu clean and does not cause pollution. Jadi bersih, tidak menimbulkan polusi udara. Kemudian tidak akan pernah habis, never run out. Kemudian cheaper, lebih murah, atau bisa ditambah free, gratis, kayak matahari, kayak angin, gratis ya toh. Hanya alatnya nanti yang agak mahal. Nah, selain benefit atau keuntungan, energi alternatif itu juga memiliki kelemahan, masih memiliki kelemahan, tapi juga pasti bisa diatasi ya. Apa saja kelemahannya? Nah, the tool is expensive. Alat-alatnya itu masih mahal ya. Misalnya ini alat untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, kita kan menggunakan solar panel atau solar cell. Nah, alatnya ini masih mahal untuk saat ini. Tapi nanti mungkin lama-kelamaan kalau orang sudah banyak memproduksi ini, pasti akan murah ya. Nah, tapi kalau misalnya ini mahal, nanti misalnya rumah kita itu dipasang panel surya, memang pemasangannya pertama kali mahal, tapi nanti tiap bulan kan sudah tidak membayar listrik lagi ya. Nah, jadi kumpulan dari pembayaran bulanan listrik itu
ini nanti juga pasti akan kembali uang yang untuk membeli alat ini, tapi untuk membeli pertamanya pasti mahal. Kemudian ini yang dari geothermal, dari panas bumi, nah, instalasinya juga pasti mahal karena harus mengebor tanah dulu, kemudian alat-alatnya juga masih mahal. Tapi bisa jadi ini bisa terjangkau nanti kalau sudah banyak yang menggunakan ya. Untuk saat ini masih mahal, itu kelemahannya saat ini, tapi bisa diatasi. Kemudian not many people know the process. Nah, ini bukan know tapi tahu ya, tahu prosesnya ya. Jadi tidak banyak orang itu tahu prosesnya. Misalnya proses membuat biogas ya, untuk menyalakan kompor dan lampu, itu padahal dari kotoran hewan, tapi orang-orang tidak tahu caranya karena memang belum pernah belajar atau tidak ada yang mengajari. Nah, anak-anak kan sudah diajari kemarin ya, ada di buku paket juga ada caranya bagaimana ya. Kemudian cara membuat bioetanol untuk mengganti bahan bakar bensin, atau cara membuat biodiesel untuk menggantikan bahan bakar solar. Nah, tidak banyak orang yang tahu prosesnya. Nah, anak-anak sudah mempelajari dasarnya ini ya, semoga anak-anak besok bisa menjadi orang yang bisa menggunakan atau mengembangkan energi alternatif ini ya, atau bisa mengajari orang lain. Besok kalau sudah dewasa, anak-anak bisa menggunakan energi, cara pengolahannya yang tadi lebih murah, tidak akan pernah habis. Nah, ini kelemahannya. Untuk saat ini belum banyak orang yang tahu proses pembuatannya. Nah, kalau sudah tahu ya agak simpel. Nah, kemudian needed modification on the vehicle engine to use bioethanol. Nah, harus ada modifikasi mesin kendaraan ketika menggunakan bioetanol. Bioetanol tadi dari tebu atau singkong harus dimodifikasi dulu. Karena motor-motor sekarang itu memang belum bisa. Kalau misalnya yang biasanya menggunakan bensin terus kita membuat bioetanol, misalnya bioetanolnya sudah jadi, kemudian kita masukkan langsung ke tangki mobil atau motor kita, tidak bisa langsung nyala karena memang ada ketidakcocokan dalam mesin tersebut. Harus ada konverternya, harus ada tambahannya, harus dimodifikasi dulu sedikit. Nah, mungkin besok kalau sudah ada mobil yang khusus bioetanol, nah itu bisa, tidak perlu modifikasi. Tapi untuk saat ini kan mobil, motor, kendaraan itu kan menggunakan bensin ya. Jadi kalau kita masukkan bioetanolnya belum tentu langsung bisa. Harus ada biokonverternya, ada konverternya ya, supaya bisa bioetanol itu bisa untuk pembakaran. Nah, sehingga menggerakkan mesin tersebut. Jadi harus dimodifikasi dulu untuk saat ini, karena memang motor-motor saat ini memang bukan dirancang untuk bioetanol, tapi sudah ada juga memang perusahaan-perusahaan yang memproduksi kendaraan yang khusus berbahan bakar bioetanol. Nah, itu jadi memang masih ada kelemahan-kelemahan dalam penggunaan alternatif energi atau energi alternatif, tapi bisa diatasi ya, lama-kelamaan bisa diatasi. Dibandingkan dengan keuntungannya tidak sebanding. Keuntungannya kan memang sangat besar sekali ya, tidak akan pernah habis. Kemudian lebih murah, bahannya lebih murah, cuman alatnya yang agak mahal. Lalu bahannya kan murah, singkong, tebu, biji jarak pagar itu ya murah.
kotoran hewan, ada yang gratis, matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut. Nah, itu gratis. Nah, itu. Jadi tetap ada kelemahannya, tetapi masih bisa diatasi ya. Nah, itu anak-anak pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang keuntungan dan kelemahan penggunaan energi alternatif ya. Sampai jumpa anak-anak pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.